Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan proyek berupa artikel atas dasar tugas mata kuliah Pancasila. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai langkah-langkah, alangkah baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwasannya dalam pembuatan suatu artikel kita perlu mengetahui tata cara dalam pembuatan artikel berupa langkah-langkah apa saja yang perlu kita dalami dan kita ilmui. Karena tanpa adanya langkah-langkah, suatu artikel yang akan kita buat tidak akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan juga tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi standarisasi dalam pembuatan artikel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai langkah-langkah pembuatan artikel. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah pertama, menentukan topik pembahasan. Sebelum memulai mengerjakan proyek, kita perlu untuk menentukan topik pembahasan sebagai inti, karena hal tersebut merupakan sebab bisa terrealisasikannya suatu proyek, terutama dalam hal membuat artikel. Dan topik yang diambil untuk proyek pembuatan artikel pada kesempatan saya kali ini, saya memilih topik pembahasan, yaitu mengenai jumlah warga yang terkena COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Ya, jadi, langkah pertama yang kita perlu perhatikan dalam hal pembuatan artikel yaitu adalah menentukan topik yang dipilih. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah menentukan identifikasi masalah sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya, perlu untuk kita ketahui bahwasannya mengidentifikasi terkait artikel yang akan dibuat. Hal ini merupakan langkah yang sangat diperlukan dikarenakan melalui identifikasi kita bisa mengetahui jawaban-jawaban terkait permasalahan yang akan dijadikan sebagai patokan pembahasan sesuai dengan hasil identifikasi tersebut. Ya. Dari hasil identifikasi masalah, kita bisa memperoleh beberapa hasil. Di antaranya, sebagaimana contoh hasil yang saya dapat pada kesempatan kali ini, yaitu saya mendapatkan 4 poin dari identifikasi masalah sesuai dengan topik yang saya pilih sebelumnya. Apa saja hasil tersebut? Hasil tersebut yaitu yang pertama, terus bertambahnya warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Kemudian 2, banyak warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian 3, banyak warga yang tinggal di luar daerah yang mudik ke desa. Dan yang terakhir 4, banyak warga yang berkeluaran tanpa ada keperluan penting. Demikian merupakan contoh dari hasil identifikasi masalah yang saya peroleh. Demikian merupakan langkah kedua dari pembuatan proyek berupa artikel. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu adalah mencari data-data sesuai dengan topik yang dipilih. Langkah kali ini kita perlu mencari data-data sesuai dengan topik pembahasan sebagai isi dalam artikel yang kita buat. Dan data-data yang diperoleh harus sesuai dengan fakta dan juga referensi dari sumber yang terpercaya, yang bisa diambil melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Dan data yang saya ambil untuk pembuatan artikel kali ini, yaitu saya mengambilnya melalui website dari media berupa media internet. Mari saya tunjukkan.
data yang saya ambil dari website di media internet. Demikian ini merupakan data yang saya ambil sebagai bahan untuk pembuatan proyek artikel yang saya pilih. Data ini saya ambil dari website beralamatkan corona.kebumen.gov.id. Dalam artikel ini banyak terdapat informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan topik yang kita pilih. Dan ini merupakan langkah ketiga yang perlu kita ketahui dalam pembuatan artikel, yaitu mencari data-data sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menuliskan artikel sesuai dengan aturan penulisan dan memasukkan data-data serta informasi yang telah diperoleh. Dari data-data yang telah kita ketahui ini, kemudian setelahnya kita mulai menuliskan artikel berdasarkan dengan data-data tersebut dan informasi yang telah diperoleh melalui suatu aplikasi dengan menggunakan aturan penulisan dalam membuat artikel yang benar dengan mengacu pada 5W+1H. Ya, saya tunjukkan. Ini merupakan suatu artikel yang telah saya selesaikan berdasarkan dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Dari data tersebut telah terjelaskan bahwasannya terdapat data-data, informasi, dan juga berbagai macam aturan penulisan yang sesuai dan tepat berdasarkan dengan unsur 5W1H. Bisa dilihat, ini merupakan data yang telah saya tulis dan data ini merupakan data yang telah jadi. Ya. Ini merupakan langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat, menuliskan artikel sesuai dengan aturan penulisan dan memasukkan data-data serta informasi yang telah diperoleh. Ya. Mungkin untuk presentasi mengenai langkah-langkah pembuatan artikel telah saya presentasikan semuanya. Mungkin apabila saya dalam mempresentasikan langkah-langkah pembuatan artikel ini terdapat banyak kekurangan ataupun ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya atas apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.